Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang saat ini berada di dalam keluarga masing-masing. Tentu kita sementara ini mempersiapkan diri untuk beribadah di Kamis Putih atau persiapan memasuki perjamuan kudus besok. Mari kita siap hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 43 sampai 45. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami, pada ibadah Kamis Putih ini kami keluarga ini tersungkur di hadapan kehadirat-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Saat ini kami akan membaca firman-Mu, atau firman ini akan ditaburkan di dalam setiap hati kami di keluarga ini. Terangilah kami oleh Roh Kudus, agar kami setia memahami firman-Mu, serta setia melaksanakannya hanya seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Disilakan Bapak Ibu Saudara-saudara berdiri. Kita membaca firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 9 ayat 43b sampai 45. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataanku itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. 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 Dari dalam pembacaan firman ini terangkat satu tema, semua dan demi kasih karunia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Kristen mengerti dan pasti mengerti apa yang dikatakan persiapan perjamuan kudus atau Kamis Putih, yang maknanya adalah mengenang malam perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Dalam suasana itu, Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol bahwa Yesus mengasihi mereka dengan tulus. Pelayanan dan pengajaran-pengajaran Yesus dilakukan dengan penuh kasih, dengan penuh cinta kasih yang tulus. Ya, mudah-mudahan dengan ibadah persiapan perjamuan kudus ini juga setiap keluarga, bapak keluarga sebagai imam, ibu rumah tangga sebagai pendamping, juga mampu membasuh kaki anak-anaknya dalam maksud bahwa orang tua mengasihi dengan tulus, gereja mengasihi dengan tulus, dan anak-anak juga mengasihi dengan tulus. Dengan sendirinya setiap perkataan Tuhan Yesus itu, saudara dan saya pasti mengerti. Dengan sendirinya juga Bapak Ibu Saudara-saudara,
perkataan Tuhan Yesus kita sungguh-sungguh camkan dengan baik, lalu kita bersedia melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah meragukan perkataan Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua. Walau ada kalanya mungkin saja kita meninggalkan Dia. Ketika Bapak, Ibu, dan saya, ketika orang tua mengatakan bahwa kita atau gereja mengatakan tidak pernah menyanyiakan perkataan Tuhan, artinya bahwa pengajaran-pengajaran iman harus sungguh-sungguh kuat berakar di dalam setiap rumah tangga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kira-kira sudah berapa kalikah Tuhan Yesus tidak hanya mengingatkan murid-muridnya, tetapi juga mengingatkan saudara dan saya. Kira-kira adakah pengakuan bahwa saudara dan saya juga mengalami kuasa mujizat dari pengajaran-pengajaran Tuhan, bimbingan dan arahan dari firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini khususnya ayatnya yang ke-41, Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Sebagai gereja, entah kita sebagai penatua, diaken atau pendeta, dan juga orang tua, harus kita memiliki kekuatan dari pengajaran-pengajaran Tuhan yang kita teruskan di dalam keluarga kita. Sebagai gereja dan juga orang tua, jangan kita takut menasihati anak-anak. Sekalipun mungkin kita merasa bahwa ketika kita menasihati mereka, mungkin saja mereka tidak mampu melihatnya sebagai kasih sayang kita sebagai orang tua, atau kasih sayang dari Tuhan Yesus yang dipercayakan kepada kita, lalu kita teruskan kepada anak-anak. Tuhan mau supaya kita setia sebagai orang tua. Kalau saja kita sebagai orang tua jadi contoh teladan di dalam ketaatan beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, pasti saya percaya anak-anak kita juga akan mampu melaksanakan dan memberikan yang terbaik atau menghargai kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sebentar tolonglah Bapak, Ibu, dan saya sama-sama membaca Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8, Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22, demikian juga dengan Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11. Pada malam hari ini kita berada dalam perenungan yang sungguh-sungguh membawa diri kita kepada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh. Jangan pernah kita malu di hadapan Tuhan. Mari bawa semua persoalan kita, pergumulan kita, kesusahan kita, sakit penyakit kita, bahkan ketika maut menjadi bahagian dari orang-orang yang kita kasihi. Justru di situasi ini jangan pernah kita ragukan kuasa Tuhan. Hanya dengan kita bertobat dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan menjaminkan kehidupan kita dan juga keluarga kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang Bapak, Ibu, dan saya rasakan. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16,
Dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Mudah-mudahan malam ini ada koreksi yang dalam, yang luar biasa dalam rumah tangga ini. Bagaimana koreksi terhadap suami, istri, anak-anak akan ketaatan kita kepada Tuhan. Demikian juga kita selaku pelayan-pelayan Tuhan, entah sebagai pendeta atau keluarga pendeta, sebagai majelis jemaat, penatua diaken dan keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan firman Tuhan ini kita semua mengucap syukur dan berterima kasih akan kasih karunia Tuhan, dan kita berkomitmen untuk sanggup memikul salib Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.